الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد. أما بعد. Jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi wa mu'afan fi jasadihi wa 'indahu qutu yawmihi faka'anna mahizat lahu dunya." Rawahu Tirmidzi. Kata Nabi, Bapak Ibu, siapa yang di waktu paginya kondisi aman, kemudian badan sehat, kemudian ada yang dimakan di hari itu, maka seolah-olah semua dunia ini dikumpulkan sama dia. Jadi ternyata orang Islam itu tinggi sekali optimis dalam menghadapi perkara dunia yang amat kecil, dan dia yang lebih besar orientasinya adalah akhirat. Maka daripada itu, di saat kita mendapati bulan Ramadan, kita bersyukur. Di saat Ramadan sudah mulai berakhir, kita mulai agak sedih harusnya. Kenapa? Karena keutamaan-keutamaan sudah mulai semakin lama semakin dekat untuk meninggalkan kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, ada satu amalan yang kita kurang perhatian di bulan Ramadan, yaitu khususnya di 10 malam terakhir. Kalau kita kaji hadis-hadis tentang amalan-amalan andalan di bulan Ramadan banyak. Tapi kalau kita buat secara garis besar, itu paling tidak 7. Biasanya begitu. Kalau mau ditambah, bisa juga. Yang pertama, puasa Ramadan, 17. Siangnya diampunkan dosa-dosa kita. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang siangnya dia puasa Ramadan, mengharapkan ampunan, imanan karena iman, dan betul-betul ihtisaban, semangat, mengharap betul kepada Allah, Allah ampunkan dosa yang telah lalu. Siang, malam, tarawih. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang malam hari dia tegak berdiri salat menghadap Allah, maka dalam rangka karena iman dan penuh pengharapan, Allah ampunkan dosa yang telah lalu. Malam diampunkan pakai salat tarawih, siang diampunkan pakai puasa Ramadan. Kemudian 2 baru kan. 3, sedekah di bulan Ramadan, apalagi sedekah untuk orang yang berpuasa. Kata Nabi, man fattara sha'iman falahu ajruhu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'an. Rawahu Tirmidzi. Siapa yang mereka memberi makanan kepada orang berpuasa, maka dia mendapatkan dari orang itu pahala tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun juga. 3. Yang keempat, kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, kita iktimar, yaitu melaksanakan umrah di bulan Ramadan. Kata Nabi, umrah fi Ramadan ta'dilu hajjah ma'i, atau hajjah, bahwa bulan Ramadan ini kalau kita melaksanakan umrah, pahalanya seperti haji. Dalam riwayat lain, sama seperti haji dengan aku. 4. Kemudian selanjutnya kita yaitu iktikaf. Oke, saya singkat saja dari 7 itu. Selanjutnya iktikaf. Jamaah yang dimuliakan. Nah, inilah yang sering kita abaikan ini, yang sering kita tinggalkan. Nabi SAW dalam satu riwayat disebutkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, yang beliau meninggal di pangkuannya. Apa kata beliau? Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful 'ashra al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah, thumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Kata Ibunda Aisyah dalam riwayat Imam Bukhari Muslim, sesungguhnya Nabi kalau sudah masuk 10 terakhir Ramadan, beliau iktikaf sampai beliau wafat. Berarti enggak pernah ditinggalkan sejak pensyariatan puasa Ramadan. Karena puasa Ramadan itu pensyariatannya yaitu di tahun kedua dari Hijriah. Tahun kedua dari Hijriah. Nabi SAW meninggal tahun ke-10. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi tidak pernah tinggalkan. Syariat melaksanakan puasa itu sangat berkaitan dengan syariat melaksanakan iktikaf. Begitu kata para ulama.
karena nanti pembahasan di ujung setelah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, di bawahnya mesti nanti ada ayat wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jadi iktikaf ini tempatnya di masjid. Kalau di rumah istrikaf katanya namanya. Jadi di masjid iktikaf. Jadi maka daripada itu kita ini nampaknya suka kali enggak iktikaf. Sukanya yang satu lagi. Ini bahasa saya aja, jangan pula nanti. Berarti benar kata Ustaz, ada istilah bahasa Arab enggak? Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan, Nabi setelah beliau wafat istrinya pun juga iktikaf. Kemarin ada yang bertanya, Ustaz, katanya ibu-ibu enggak boleh iktikaf. Boleh, istri-istri Nabi iktikaf, cuman pastikan sesuai dengan SOP, standar operasional prosedur. Jangan pula nanti di masjid buka-buka jilbab nampak sama laki-laki. Kayak musola hidayah ini kan sering nih. Bu-ibu nih masuk ke masjid, Ustaz lagi ceramah enggak pakai jilbab, ganti jilbab di belakang. Enggak boleh, terganggu kami. Kami aja sendiri yang terganggu. Bapak-bapak enggak, dia menghadap ke saya soalnya. Maka daripada itu kalau langsung diingatkan tidak enak pula. Tapi pahamilah, ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala rijal minan nisa. Tidak ada fitnah yang lebih besar aku tinggalkan bagi laki-laki, mestilah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam perempuan. Bapak Ibu, meskipun ibu-ibu dah tua-tua, tidak pula apa kali saya sebenarnya, cuman kan ini jadi tutup peringatan. Jangan pula di masjid buka-buka aurat nampak sama laki-laki. Begitu pula etika. Maka kalau ibu-ibu rasanya aman, terkendali kondisi, tidak ada yang mengganggu, aman dari berbagai macam fitnah, silahkan. Tidak ada masalah. Perempuan boleh diiktikaf sebagaimana istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iktikaf ini di antara hikmahnya adalah kita ini memfokuskan diri untuk mengingat Allah. Betul-betul difokuskan. Karena inti Ramadan 10 terakhir. Kalau Ramadan 10 pertama, santai aja. Kalau Ramadan 10 kedua, agak semangat dikit. Kalau Ramadan 10 tiga, ini harus serius. Jangan dibalik-balik. 10 pertama, semangat. Ustadznya aja nggak semangat, dia pun paling semangat. Habis itu, hari ke-8, udah mulai batal puasa. Puasa setengah hari. Ini nggak main yang begini, jemaah. Makanya seinti Ramadan 10 terakhir. Disitulah kata Allah, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Dan itu adanya di 10 malam terakhir. Karena Al-Quran, nuzul Quran di 10 malam terakhir. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara hikmah iktikaf tadi, memfokuskan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meninggalkan perkara-perkara dunia. Itu yang tidak iktikaf tadi. Makanya sebagian ulama saya baca di antara hikmah iktikaf itu adalah membuat kita belajar sendiri. Kalau kita ini kan selalu tidak rame istilah orang. Pengen rame-rame terus bercerita sana, bercerita sini, habis waktu 1 jam, ya kan? Tapi iktikaf ini melatih kita untuk menyendiri. Karena nanti Bapak Ibu kalau masuk kuburan kan sendiri kan? Tidak bareng-bareng sama suami kan, Bu? Malas lah. Kalau dia aja dulu, mesti mau bilang kayak gitu kan? Tidak mau bareng-bareng. Kecuali tsunami, mati kita semua, yalah. Atau ada yang memang Allah buat kita mati semua. Tapi umumnya kan biasanya orang sendiri-sendiri mati, ya Pak. Makanya Bapak kalau mati kan seorang. Nanti Bapak masuk kubur sendiri. Biar Bapak nggak stres di kuburan, iktikaf. Itu tambahan saya aja tuh. Karena hikmah iktikaf tuh biar kitanya nanti pas di kuburan sendiri, kata ulama, kita biasa, karena udah biasa sendiri, yaitu iktikaf. Makanya iktikaf ke masjid ini penting juga bagi yang semangat iktikaf, bukan hanya pindah tidur. Jam tidur di rumah sama jam tidur di masjid, tidak ada beda. Bawa HP juga di situ, main HP, bahkan nauzubillah main game, tidak boleh ini. Makanya jemaah yang dimuliakan, bahkan Imam Ahmad mengatakan, Imam Ahmad agak cukup keras beliau. Di antara kata beliau, iktikaf tidak dianjurkan bergaul dengan orang-orang. Sampai pun untuk tujuan mengajarkan ilmu atau membaca Al-Quran. Imam Ahmad ketat beliau. Tidak dianjurkan oleh beliau bergaul, bercerita-cerita, tidak dianjurkan. Bahkan Imam Ahmad tidak menganjurkan ketika iktikaf tadi menyampaikan ilmu. Tapi kayak gitu. Kalau kita kan iktikaf itu udah hebat kali ikut kajian. Kalau Imam Ahmad, itu main dia lebih tinggi lagi. Bahkan Imam Ahmad dikisahkan dalam kitab Lataiful Ma'arif Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau kalau sudah Ramadan di masjid aja ke Imam Ahmad. Bahkan beliau enggak mau banyak cerita sama orang. Dia fokus ini Imam Ahmad. Kalau kita ini kan ndak imam, ndak pula Ahmad, ya kan?
Nah, jadi tentu level kita jauh di bawah. Maka kaum muslimin yang dimuliakan, mungkin ada pertanyaan, Ustaz, iktikaf ini kapan? Ada Ustaz bilang tanggal 21 habis subuh. Ada pula Ustaz mengatakan malam sebelum tenggelam matahari di malam 21. Rupanya ada dua dalil dalam masalah ini. Pertama, bagi yang berpendapat hari tanggal 21 hari subuh itu pakai hadis Ibunda Aisyah. Kata beliau, karena Rasulullah SAW idza arada an ya'takifa shallal fajr, thumma dakhala mu'takafahu, muttafaqun alaih. Kata Ibunda Aisyah, Rasulullah SAW biasanya jika ingin iktikaf, beliau sholat subuh dahulu, kemudian beliau masuk ke tempat iktikafnya. Nah, inilah yang mengatakan pendapat, oh berarti subuh 21 nih. Adapun pendapat jumhur ulama, mereka berdalil dengan hadis yang umum dia. Man kana i'takafa ma'i falya'takif al-ashr al-awakhir, kata Nabi SAW. Barang siapa yang beriktikaf bersamaku, maka hendaklah dia beriktikaf pada 10 hari terakhir. Jadi kalau 10 terakhir dipahami, berarti hari 20, malamnya 21, sebelum maghrib itu dia udah berada sebaiknya di masjid niat untuk iktikaf. Pendapat yang lebih kuat, saya mengambil pendapat jumhur ulama, yaitu malam 21. Karena malam itu kan dihitung ketika sorenya berganti tenggelamnya matahari. Kalau misalnya subuh tanggal 21, itu udah lewat. Kemudian kata jumhur ulama, Ibunda Aisyah itu tidak pula menjelaskan secara rinci bahwa Nabi mulai iktikaf. Cuma Nabi biasanya habis sholat subuh, beliau menuju tempat iktikaf beliau. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, terserahlah mau pilih yang mana, yang penting iktikaf. Ini kadang nggak pula iktikaf. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, kalau bisa full 10 terakhir lebih sunnah. Tapi kalau memang mainnya malam aja, jadilah saat saya malam-malam aja lah, boleh. Malam ganjil, malam genap. Jangan ganjil aja. Ini kadang nggak adil. Mentang-mentang ada hadis Nabi SAW, taharrau lailatul qadri fil witri min Ramadan, ashrin Ramadan. Kata Nabi, carilah malam Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil dari bulan Ramadan. Jadi artinya dia iktikaf cuma malam 21, 23, 25, 27, 29. Padahal ada hadis Nabi yang menjelaskan cari iktikaf itu di malam-malam yang itu 9 sisa, tasik tabqo, sabi tabqo, 9 sisa, 7 yang tersisa, 5 yang tersisa. Jadi kata ulama, kalau 9 yang tersisa berarti malam 22. Kalau dia 7 yang tersisa berarti malam 24. Kalau dia 5 yang tersisa berarti malam 26. Berarti bisa juga malam ganjil Lailatul Qadar. Cuman kata Imam Nawawi yang lebih sering malam ganjil. Jadi memang jamaah kita mencari malam itu, kalau kita hidupkan malam itu dan pas pula malam Lailatul Qadar, maka Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Inilah sunnah yang jarang diamalkan. Bapak-bapak pernah iktikaf? Belum pernah lagi. Iktikaf Pak. Bapak dah tua dah pula iktikaf. Nanti mati baru menyesal. Iktikaflah. Jangan juga sibuk ini sibuk itu. Iktikaf. Jangan main-main lagi. Paling enggak yang malam-malam genap, malam-malam ganjil. Atau mungkin iktikaf sampai jam 11 malam, pusing, pulang deh, bisa juga, ya kan? Nanti jam 3 datang lagi ke masjid, bisa juga. Ya pokoknya hidupkan. Dan di musola kita hampir lupa lagi. Insya Allah nanti malam akan ada imam Syekh dari Palestina, tausiah sekaligus jadi imam, Syekh Ahmad Abdul Halim. Abdul Karim, Syekh Ahmad Abdul Karim. Maka Bapak Ibu hadiri, kalau tidak ada kesibukan dan rasanya ada bisa dekat, bisa ke sini, datanglah ke masjid kita mendengarkan tausiah beliau dan imam yang nanti akan dibawakan oleh beliau salat tarawih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.